semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Gagal penalti, Bruno Fernandes justru salahkan sikap wasit. Kontroversi kembali menyelimuti Manchester United setelah bermain imbang melawan Fulham di Craven Cottage. Salah satu momen krusial terjadi ketika Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti di babak pertama. Jika bola masuk, The Red Devils bisa unggul lebih dulu. Namun, eksekusi sang kapten melambung di atas mistar, membuat peluang emas itu terbuang percuma. Penalti tersebut sendiri menjadi bahan perdebatan. VAR Darren England meminta wasit Chris Kavanagh meninjau ulang insiden Calvin Bassey yang dianggap melanggar Mason Mount saat situasi sepak pojok. Setelah pemeriksaan, Kavanagh menunjuk titik putih. Namun, keputusan itu diprotes keras oleh manajer Fulham, Marco Silva, yang menilai pelanggaran tidak layak diberikan. Insiden unik juga mewarnai eksekusi Fernandes. Saat bersiap menendang, wasit Kavanagh tanpa sengaja menabrak bahunya. Hal itu membuat Fernandes harus mengulang rutinitas yang biasa ia lakukan sebelum menendang. Menurut analis Sky Sports, Gary Neville dan Ashley Young, kejadian kecil tersebut bisa memecah konsentrasi sang kapten. Meski begitu, Fernandes tidak bersembunyi di balik alasan itu. Ia mengaku kecewa karena wasit tidak meminta maaf, namun tetap menegaskan kegagalannya murni karena kesalahannya sendiri. "Saya kesal," kata Bruno Fernandes. "Sebagai eksekutor penalti, Anda punya rutinitas dan hal-hal yang Anda lakukan sendiri. Saya kesal karena wasit tidak meminta maaf. Itulah yang memicu saya saat itu. Tapi itu bukan alasan untuk gagal. Saya melakukan kesalahan saat menendang bola. Saya meletakkan kaki saya di bawah bola dan itulah mengapa bola melambung di atas mistar." Manchester United gagal menang, masalah musim lalu terulang. Harapan Manchester United untuk bangkit di awal musim kembali pupus. Seusai kalah dari Arsenal pada laga perdana, Setan Merah hanya bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada pekan kedua Liga Premier Inggris 2025-2026. Gol Leny Yoro melalui sundulan yang berbelok sempat membuka peluang kemenangan United serta memberikan harapan meraih 3 poin. Tetapi, keunggulan itu hilang ketika Emile Smith-Rowe menyamakan kedudukan di babak kedua. Penalti Bruno Fernandes yang melambung tinggi di paruh pertama juga menambah kekecewaan. "Musim kemarin sudah sangat buruk, dan awal musim ini justru terasa seperti mengulang mimpi buruk itu," ujar jurnalis Mark Ogden dalam laporannya dilansir ESPN, Senin, 25 Agustus 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Meski sudah menghabiskan dana besar untuk merekrut Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko, lini serang United tetap gagal mencetak gol. Cunha sempat memperoleh 2 peluang emas, namun hanya mengenai tiang dan digagalkan kiper Fulham, Bernd Leno. Masalah paling mencolok justru ada pada sektor penjaga gawang. Ruben Amorim kembali mempercayakan Altay Bayindir meski performanya dinilai lemah saat menghadapi bola mati. Setiap kali ada sepak pojok, Bayindir terlihat goyah. "Lawan tahu itu kelemahannya," tulis ESPN. Keputusan Amorim menepikan Andre Onana memunculkan spekulasi. Menurut analisis Sky Sports, langkah tersebut bisa menjadi pesan kepada manajemen setelah upaya mendatangkan Emi Martinez dan Gianluigi Donnarumma gagal di dalam bursa transfer musim panas. Dengan hanya 1 poin dari 2 pertandingan, tekanan semakin besar bagi Amorim untuk segera memperbaiki performa. Jika United tidak segera menemukan solusi, musim ini bisa berakhir sama buruknya dengan tahun lalu, tulis laporan Sky Sport. Manchester United diambang kesepakatan dengan Senne Lammens. Manchester United kembali memanaskan bursa transfer dengan manuver tak terduga. Di tengah keraguan yang terus menyelimuti posisi penjaga gawang, Setan Merah dikabarkan hampir mencapai kesepakatan pribadi dengan kiper muda Belgia, Senne Lammens. Kabar eksklusif dari pakar transfer Fabrizio Romano ini mengindikasikan bahwa United bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan sang pemain, menyadari adanya ancaman minat dari klub-klub top di Prancis dan Italia. Langkah United untuk merekrut kiper baru tak bisa dilepaskan dari performa yang kurang meyakinkan. Kekalahan 1-0 dari Arsenal pekan lalu menjadi sorotan, di mana Andre Onana dicadangkan dan digantikan oleh Altay Bayindir yang melakukan kesalahan fatal. Kondisi ini memperkuat spekulasi bahwa staf pelatih tidak puas dengan opsi kiper yang ada, dan kini mencari sosok yang dianggap lebih cocok untuk mengamankan jaring gawang Old Trafford. Kehadiran Lammens, yang memiliki postur ideal 190 cm, diharapkan bisa memberikan stabilitas dan persaingan internal yang lebih sehat. Di usia yang baru menginjak 21 tahun,
Senne Lammens menunjukkan potensi luar biasa. Berasal dari Akademi Klub Brugge, ia bergabung dengan Antwerp pada tahun 2023 dengan kontrak jangka panjang. Performanya yang solid membuat ia dipanggil ke timnas senior Belgia pada Maret lalu. Kualitasnya yang telah diakui di level nasional menunjukkan bahwa ia bukan sekadar rekrutan pengisi bangku cadangan, melainkan investasi strategis untuk masa depan United. Dengan bursa transfer yang akan segera ditutup pada 1 September, United berada dalam perlombaan melawan waktu. Jika berhasil mendaratkan Senne Lammens, kepindahan ini akan menciptakan gelombang kejut di ruang ganti. Kedatangannya tidak hanya menempatkan tekanan pada Bayindir, tetapi juga berpotensi mengakhiri kesempatan Onana untuk kembali menjadi kiper utama. Keputusan merekrut Lammens menunjukkan bahwa United bertekad untuk menyelesaikan masalah kiper mereka dan bergerak proaktif sebelum terlambat. Romelu Lukaku cedera, Napoli prioritaskan Rasmus Højlund. Salah satu nama yang kini menjadi target utama adalah Rasmus Højlund, penyerang muda Denmark milik Manchester United. Laporan Football Italia menyebutkan Partenope telah melakukan kontak langsung dengan setan merah sejak awal pekan. Pemain berusia 22 tahun itu dianggap sebagai prioritas utama pelatih Antonio Conte untuk mengisi kekosongan di lini depan. Awalnya, Napoli hanya menjajaki opsi peminjaman dengan klausul pembelian. Namun, pembaruan dari Gianluca Di Marzio pada Kamis malam, 21.08, mengklaim bahwa klub tidak menutup kemungkinan memasukkan klausul kewajiban membeli dalam kesepakatan. Skema ini akan memberi kepastian lebih bagi Manchester United yang ingin melepas Højlund secara permanen. Persaingan mendapatkan tanda tangan Højlund sempat melibatkan Milan. Rossoneri disebut tertarik beberapa pekan lalu, tetapi mereka akhirnya mengalihkan fokus ke Victor Boniface dari Bayer Leverkusen. Hal itu membuka jalan lebar bagi Napoli untuk mengamankan jasa ex-Atalanta tersebut, yang masih terbuka terhadap kemungkinan kembali bermain di Serie A. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.